hanya sendirian dan saya tidur di bandara. Satu malam saya tidur di bandara sendirian, saya sendiri, dan saya tidur di ruang tunggu. Bagaimana kalau ini tuh terjadi pada kalian? Dan yang pasti kalian takut, sedih, dan perasaan sedih pokoknya campur aduk teman-teman. Tapi saya harus Hai guys, assalamualaikum. Jumpa lagi bareng Nyonya. Tentunya menceritakan kehidupan saya sendiri seputar TKW, vlog, jalan-jalan, dan pokoknya komplit. Oke, jadi di video kali ini saya akan menceritakan sesuai dengan judul saya. Cerita yang sangat menyedihkan ini belum pernah saya ceritakan kepada keluarga saya, dan mungkin kepada teman saya juga saya belum pernah menceritakan hal ini. Buat kalian yang lagi free atau lagi nganggur, bisa nonton video aku sampai habis, karena dukungan dari kalian membuat saya itu semangat membuat video-video baru. Jadi ceritanya seperti ini teman-teman. Kok bisa tidur satu malam sendirian di bandara? Jadi ceritanya begini teman-teman. Kejadian ini saya alami itu tahun 2016, sekitar 4 tahun yang lalu. Dan ini benar-benar kisah nyata, real. Cerita saya sendiri, saya alami sendiri, memang benar-benar bukan dibuat-buat ataupun mengarang cerita. Saya itu berangkat ke Taiwan itu berlima. 5 dari kami itu adalah semuanya perempuan dengan tujuan yang sama, Taiwan. Dan masing-masing dari kami itu diberi satu dokumen dari agensi. Mungkin buat kalian yang pernah jadi TKW atau sekarang lagi jadi TKW di Taiwan, pasti kalian paham kalau misalkan kalian sampai ke bandara, pasti kalian akan dijemput oleh petugas dari agensi kalian. Kita turun dari pesawat, kita pasti kan akan mencari pintu keluar. Nah, di pintu keluar itu petugas dari agensi masing-masing sudah menanti di situ. Dan 5 dari teman saya itu mereka berempat adalah satu agensi, dan hanya satu saya yang berbeda agensi. Nah, karena mereka sudah bertemu dengan petugasnya masing-masing, jadi mereka langsung dibawa pergi. Saya tidak tahu dibawa pergi kemana, dan hanya saya dari 5 teman saya, hanya saya yang masih tertinggal di situ menunggu dijemput oleh petugas saya. Nah, karena saya sampai di Taiwan itu sangat malam, sekitar pukul 11 malam. Itu sudah malam banget, saya sudah menunggu sampai yang tadinya itu rame sampai sepi. Saya masih di situ, masih menunggu di situ, tapi belum juga ada yang datang. Nah, jadi saya mempunyai inisiatif untuk mencari pertolongan karena waktu sudah sangat berlarut malam. Saya berusaha untuk mencari pertolongan. Dan sebenarnya saya juga sudah setiap ada orang datang saya menanyakan dan saya mengacukan dokumen saya, tapi dari mereka bukan. Sebenarnya sebelum pukul malam saya sudah bertanya kepada setiap ada orang datang yang petugas agensi datang, saya menanyakan, tapi bukan saya yang dia cari. Waktu sudah sangat larut malam, saya inisiatif saya sendiri, saya mencari pertolongan satpam. Ya, karena di situ biasanya kan di bandara pasti ada satpam. Nah, saya mencari satpam dan alhamdulillah saya berjumpa dengan satpam. Tapi sudah sangat malam, sekitar pukul jam 12 malam. Saya karena keterbatasan bahasa saya, jadi saya cuman hanya minta tolong dan saya mengacukan dokumen yang saya bawa kepada satpam tersebut. Dan satpam membantu saya untuk membawa saya ke tempat informasi, karena di setiap bandara pasti ada tempat informasi. Nah, karena hari sudah sangat larut malam, sudah pukul jam 12, tempat informasinya itu sudah tutup teman-teman. Dan mau tidak mau saya harus menunggu sampai besok pagi. Ya, mau bagaimana lagi, saya harus tidur di bandara dan saya hanya sendirian dan saya tidur di bandara.
satu malam saya tidur di bandara sendirian, saya sendiri, dan saya tidur di ruang tunggu. Bagaimana kalau ini tuh terjadi pada kalian? Dan yang pasti kalian takut, sedih, dan perasaan sedih, takut, pokoknya campur aduk teman-teman. Tapi saya harus kuat. Ya itu mungkin gimana ya, ya sedih banget sebenarnya, tapi ya udah nggak apa-apa lah. Mungkin ini awal perjuangan saya untuk sebelum saya bekerja, dan saya menikmati proses itu. Dan saya itu tidur satu malam di ruang tunggu. Di setiap bandara pasti kan ada ruang tunggu kan, kayak tempat duduk yang deret-deret itu, dan saya itu tidur satu malam di situ, saya sendirian. Dan kalian tahu kan yang namanya bandara itu besar banget, ya otomatis dingin banget kan, itu dingin banget. Dan saya alhamdulillah bawa jaket, cuman kan jaket-jaket dari Indonesia kan tipis-tipis, sedangkan di bandara itu full AC. Saya tidur satu malam itu kedinginan dan sangat menyedihkan teman-teman, sangat menyedihkan teman-teman. Ya nyedih ya langsa lah. Nah saya tidur satu malam di bandara karena menunggu informasinya itu buka sampai besok pagi. Dan mungkin ini tuh sebenarnya kelalaian dari agensi, mungkin ya dari PT atau dari agensi, saya kurang paham. Dan tapi saya tidak mempermasalahkan itu, dan saya di sini hanya menceritakan apa yang pernah saya alami, dan saya juga tidak menyebutkan dari mana PT saya diberangkatkan gitu teman-teman. Dan setelah paginya saya itu menelpon salah satu orang yang bekerja di PT tersebut, bahwa saya memberitahukan bahwa saya itu masih di bandara, dan mereka terkejut, kok bisa saya masih di bandara, belum ada yang jemput. Mereka panik. Ya mungkin kejadian ini tuh belum pernah dialamin oleh TKW ya teman-teman, mungkin hanya saya yang mengalami, dan mudah-mudahan jangan ada yang mengalami nasib seperti saya, karena itu sangat menyedihkan. Tidur satu malam di bandara sendirian, itu apalagi perempuan ya, itu sangat menyedihkan teman-teman. Dan mudah-mudahan teman saudara kalian atau kalian sendiri jangan sampai mengalami hal yang sama seperti saya, karena kelalaian dari mungkin dari PT atau dari agensi. Tapi ya saya tidak mempermasalahkan semua itu. Dan saya menunggu sampai pagi teman-teman, dan alhamdulillah saya tidak tidur di bandara karena nggak bisa tidur, ya takut ya, sendirian ya gimana ya. Ya nggak sendirian sih sebenarnya, kalau pas malam-malam tuh ada cleaning service yang membersihkan ruangan itu. Jadi saya ada temennya, yaitu ya para cleaning service yang membersihkan ruangan tersebut. Tapi ya karena keterbatasan bahasa saya, ya saya nggak mungkin ngobrol, saya hanya diem di tempat. Bahkan ke kamar mandi saya nggak ke kamar mandi teman-teman, nunggu paginya kayaknya ke kamar mandi. Dan saya benar-benar bermalam di bandara, menunggu sampai tempat informasinya itu sekitar pukul, kalau nggak salah sekitar pagi, sekitar jam 8 pagi. Setelah buka, saya langsung memberikan dokumen saya kepada petugasnya, dan petugas di informasi itu menelpon agent saya. Dan nggak lama kemudian terus mereka datang menjemput saya. Jadi itu cerita saya teman-teman, dan itu benar-benar real kejadian yang saya alami. Teman jangan pernah mengalami hal yang saya alami, karena itu sangat menyedihkan. Mungkin buat kalian yang mau jadi TKW atau sedang berangkat atau sedang proses jadi TKW, ketika kalian sampai bandara tapi ada masalah, kalian harus cari tempat informasi, karena di situ kalian akan dibantu. Kalau saya dari PT itu tidak ada petunjuk bahwa kalau misalkan ada masalah, kalau misalkan saya sampai bandara itu bermasalah,
saya harus mencari tempat informasi. Memang nggak diajarin seperti itu ya teman-teman. Jadi itu memang benar-benar inisiatif saya sendiri, saya mencari pertolongan. Mudah-mudahan ada agensi yang melihat video ini, jangan sampai kejadian yang saya alami itu terulang oleh TKW, karena itu sangat menyedihkan banget. Sendirian tidur di bandara itu sangat menyedihkan. Oke, itu saja teman-teman video saya hari ini, karena ini benar-benar cerita yang saya alami 4 tahun yang lalu. Terima kasih sudah menonton video ini. See you the next video. Bye bye.